Kalau tergoda setiap hari. Cuman kan eksekusinya? Ya. Wah budenya api. Pasti. Wah mulus sih, wah wangi. Dulu pernah nganter cewek ditungguin, temenku kaget. Istrinya. Dan temennya enggak tahu kalau istrinya seperti itu. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita kedatangan tamu di Ngaku. Ya pasti kalian kepo gitu kan tentang dunia malam. Dunia yang gelap-gelap, yang jarang orang tahu, tapi banyak orang melakukan. Nah, hari ini kita kedatangan seseorang yang bekerja di bidang itu. Jadi kita akan kepo-kepo. Ya, minta tolong ya buat kalian yang masih di bawah umur. Kalau kalian tidak tahu istilah-istilah atau tidak tahu maksud yang kita sampaikan, tanya ke orang yang tepat, ojo koncomu. Ya, tak saran kau ojo koncomu. Biasanya nek takok mbek koncone iki jawabannya tidak meyakinkan dan malah blusoke. Ya, hari ini kita kedatangan Mas Whisky. Kita sebut saja Mas Whisky ya. Mau keceplosan nama aslinya ya kan. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Udah pernah kena COVID? Alhamdulillah belum. Belum? Alhamdulillah. Oh ya sudah. Baik, saya sudah Waduh. kena. Baru sembuh. Baru sembuh. 2 hari lalu. Enggak panik kan ya Mas? Oh enggak, aman. Oh enggak, aman. Alkohol kenceng ya? Biasanya kalau alkohol kenceng tuh jarang kena loh. Iya nggak sih? Karena dibersihin dari dalam. Biasanya gitu. Biasanya. Lebih menang alkoholnya. Iya, biasanya sih gitu. Oke, kita akan tanya-tanya sama Mas Whisky. Mas Whisky ini asli Semarang ya? Asli Semarang. Sama, aku juga asli Semarang. Cuman kita belum pernah bertemu. Iya. Saya kelahiran 97. Kalau Mas Whisky? Sama. Sama? Iya. Mosok? Iya. Sumpah? Iya dong. 97? Iya. 1997? Iya. Berarti umurnya 25 tahun. 5? Iya. 25? Iya. Katam Quran? Wah, enggak. Oh, udah. Udah. Sama, Mas. Iya. Padahal kakak-kakakku kataman Quran. Apalagi kalau Ramadan tuh kan harus 30 hari katam toh. Mamaku, kakakku katam semua, enggak aku. Sama. Enggak apa. Keluargaku juga. Nah, tolong dijelaskan Angelo itu apa? Itu lebih tepatnya gini, kita kan bekerja di transportasi online. Oh, lebih, ojek. Ya apapun itu. Oke. Apapun itu. Cuman kan kadang kita ketika malam itu ada beberapa oknum, ya banyak sih ya, yang order buat ya entah itu open BO dan sebagainya. Oh, jadi si orang-orang yang open BO atau apapun itu di bidangnya. Iya, dia kan berangkat order. Nah, kita yang nganter. Oh, beda sama ojek online biasa? Sebenarnya kita sama. Sebenarnya? Iya, awalnya juga sama. Awalnya berarti ojek online? Iya, awalnya mau taksi online, ojek online sama. Kalau Mas Whisky awalnya di situ juga? Iya, cuman kan itu ladang uang buat kita. Semua orang di dunia cari uang, cuman jalannya masing-masing. Iya, kita dapat uang cepet biasanya dari situ. Kita cuma suruh nganter, suruh nunggu, terus nganter pulang. Oh, nunggu? Iya. Oh, sama nunggu. Iya. Berarti nggak cuma ngantar jemput doang, tapi nunggu. Iya, kita juga nunggu. Oke, berarti Angelo ini adalah antar jemput eksklusif lah ya. Iya. Karena jemput ke tempatnya, nganter, habis itu ditungguin terus dibalikin lagi. Iya. Oke, tapi itu hanya terjadi ketika malam. Rata-rata sih malam. Siang ada. Siang ada. Cuman kan mobilitas seperti itu biasanya malam. Berarti dulunya apa? Mas Whisky kerjanya apa dulu? Dulu saya sempat marketing beberapa perusahaan, sales, terus ya saya rata-rata kebanyakan marketing sih. Kebanyakan marketing, terus akhirnya ojek online, terus ada tawaran seperti ini nih, ojek eksklusif ini Angelo ini tadi. Jadi nggak ada penawaran, kita yang menawarkan. Sasarannya, menentukan sasarannya gimana, cara nawarinnya gimana waktu itu? Awalnya kita kan online. Kita online, dia order, kita jemput, kita antar. Terus dia kadang, Mas bisa tungguin. Oke, berapa lama? Paling 1 jam. Kita nego masalah harga. Nunggu itu karena nunggu. Iya, ongkos tunggu sama nanti pulangnya. Oke. Nanti diantar pulang lagi ke tempat yang sama. Biasanya di kos. Gitu. Berapa itu kalau ongkos nunggu gitu? Kalau dulu awal paling 1 jam saya dapat 150. Oh ya lumayan ya? Lumayan. 1 jam 150. Lumayan. Lama kesini semakin mahal. Berapa sekarang? Paling ya bisa sampai 300 per jam. 1 jam. Penggunanya itu cewek apa cowok biasanya? Cewek. Kebanyakan atau ada cowoknya juga? Saya belum pernah dapet yang cowok. Berarti cewek semua? Iya. Oke, awalnya 150 terus makin kesini jadi 300 sekian. Iya. Paling gede?
Ya 350. 350. Iya. Oke, oh wow. Itu di mana nungguinnya biasanya? Di depan hotel. Oh, hotel. Iya, atau saya paling nyari tempat buat ngerokok, buat. Oh, biasanya hotel-hotel mana aja? Banyak sih. Malah kalau di Semarang Kota itu rata-rata di. Oh, pantesan. Oh iya, hotel itu kadang julukannya ya Iya. gitu. Kalau daerah atas? Daerah atas aku biasanya. Oke. Berarti mulai nge-Grab tahun, mulai ojek online itu tahun 2017 ya. 2017. Terus mulai jadi Angelo ini Nah, tadi? itu 2019 mungkin, ya. Oh, berarti 2 tahun normal-normal aja Ya, nih, masih normal lah. kayak orang-orang ojek online kebanyakan. Terus mulai 2019, mulai pertama kali ditawarin yang harga 150.000 itu. Iya, ya kita kan ego ya. Ceweknya biasanya bentukannya gimana, Mas? Ada biasanya kan macam-macam, ada yang emang asli cantik, ada yang cantiknya diperma, ada yang gimana? Ada garis besarnya nggak sih? Ada sih, kebanyakan. Ya itu kan rata-rata biasanya. Biasanya itu mayoritas, kalau yang saya dapat mayoritas masih di bawah umur 30. Di bawah 30? Iya. Pernah dapat yang 17 tahun gitu nggak? Ada? Berarti Mas Whiskey di jalan gitu ngobrol gitu? Iya. Ya, tanya-tanya. Kadang, ya kan tergantung dia buru-buru apa enggak. Oke. Kalau sekiranya masih lama kan di jalan bisa sambil ngobrol. Berarti di bawah 30 tahun, ada yang belasan? Ada. Ciri-cirinya nih, biasanya aku tuh kadang kalau misal pakai parfum kebanyakan suka dilokke. Dilokke itu apa? Diingetin. Suka diingetin kayak, oh wangi-wangi kok PK lewat. Nah, ada nggak sih stereotip misal cewek-cewek itu kalau misalnya BO-an atau hidup di dunia seperti itu, misal selalu pakai tas bentuknya begini atau selalu pakai parfum ini atau selalu pakai apa gitu? Kalau spesifik sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada berarti kalau variatif. Spesifik. Jadi ya tergantung mereka kan, fashion mereka. Yang jelas rata-rata pakai jaket jeans. Habis ini pasti nggak banyak banget. Jangan gini ya. Ini kan rata-rata pakai jaket jeans, kan ada yang enggak ya Mas? Ada ya. enggak. Jadi nek kancamu nganggo jaket jeans terus aja mbok lokke. Kowe ngene to aja ngono ya. Tapi rata-rata pakai jaket jeans. Sobek-sobek kah jaket jeans normal kah? Sesuai tren. Sesuai tren. Iya, sesuai tren. Kenapa ya kok pakai jaket jeans? Mungkin dingin kalau malam. Oke. Ya, ada yang nggak pakai jaket juga sih. Lah terus? Ya baju kaos aja. Oh, kaos Iya. biasa. Kayak jangan pakai kaos di sini. Enggak lah ya. Tapi pernah nggak sih Mas karena keseringan ngantar jemput gitu malah ditawarin? Ditawarin. Ya beberapa kali. Terus diambil nggak tawaran itu? Enggak diambil. Berarti Mas Whiskey itu tidak pengguna, tidak penikmat, hanya ngantar aja. Saya menikmati uangnya aja. Oh, menikmati uang. Iya. Lah kok bisa kuat iman? Kan saya sebentar ketemu. Oh, mungkin kalau lama enggak kuat. Iya, enggak tahu juga kalau itu. Tapi bener ya? Yang lama kan nunggunya. Gitu. Oh iya. Kan nganterin paling deket ya. Dan itu kan di mobil bukan di kamar ya. Iya. Oh, jadi kuat iman karena ketemunya bentar doang. Bener. Tapi pernah ada kepikiran kayak ada imanku tipis gitu, gak kuat gitu. Ya mungkin hampir setiap hari seperti itu. Oh, hampir setiap hari. Oke, baik. Mungkin itu kalau nemeninnya atau nungguinnya nggak di dalam mobil mungkin bisa kedaden gitu ya. Mungkin aja. Tapi pernah ada yang naksir gitu nggak sih dari sekian banyak nyebutnya apa berarti? Pekerja itu, dari sekian banyak pekerja itu ada yang pernah kayak nyantol, kita ayu gitu, tak speak gitu. Kalau bilang ayu semua. Oh iya? Iya, hampir rata-rata malah. Wangi-wangi Mas? Wangi-wangi ya bisa dikatakan good looking. Tapi pernah ada yang kepikiran kayak, tak cedai wes gitu. Kan punya nomornya dong. Punya dong. Kalau masalah tak cedai ora, itu kadang ada, cuman kan kembali lagi saya kerja. Oke. Takutnya kan nanti ada apa-apa malah nggak kerja lagi, nggak dapat uang lagi. Profesional ya? Iya. Wah ngeri banget. Saya berusaha profesional. Oke. Tapi punya pacar nggak sih Mas? Punya. Pacar tahu? Tahu kalau antar jemput? Tahu. Terus reaksinya atau tanggapannya pas pertama kali tahu gitu? Ya tetap, siapa sih yang nggak ngelarang? Tetap was-was nggak sih Mas pacarmu? Ya tetap was-was. Cuman kan itu mungkin beberapa bulan pertama. Cara jelasinnya gimana untuk menenangkan pacar? Dia juga menikmati hasilnya. Oh. Iya, jadinya dia tahu lah. Iya betul. Kalau menikmati hasilnya juga tuh biasanya diem anteng. Nggak banyak gerak ya. Iya, nggak banyak manuver ya cewek-cewek kalau. Iya bagus lah. Berarti Mas Whiskey ini termasuk orang yang bertanggung jawab ya. Nggak menikmati uangnya sendiri gitu loh. Iya. Tetap ngopeni. Gitu.
Bisa, ya saya hitungannya ngopeni juga. Oke, pacaran udah berapa tahun? Hampir 2 tahun. Hampir, oh awet ya? Bisa jadi. Oke. Tapi lucu loh, maksudnya biasanya yang tak lihat itu kan PSK pinggir jalan yang suka mangkal di Tanjung itu, atau yang di SK lama, itu kan biasanya banyak dari mereka yang sudah memiliki pasangan, bahkan udah punya anak, bahkan mau mangkal aja diantarin suaminya. Bener. Nah aku baru tahu nih, kalau suaminya tuh kan perasaannya mungkin ya ada jeleh-jeleh, ada yang lah piye wong pekerjaan. Nah aku baru tahu kalau yang kayak gini nih pacarnya cewek dan akhirnya menerima. Dulu pernah kalau marah dulu pas awal-awal? Ya tetap sebenarnya sih awalnya nggak boleh karena kan memang resikonya tinggi ya. Cuman aku nyoba meyakinkan kalau ini tuh halal buat saya cuma nganter. Saya tekankan lagi saya cuma nganter. Paling nganter pulang lagi. Jadi kan gitu, saya nggak ngapa-ngapain. Ya ada pemikir ada analogi seperti itu karena ini bukan haram karena aku cuma nganterin, bukan menjual. Betul. Bukan membeli juga. Bukan membeli. Iya. Mau si mbak-mbak ini dapat uang dari mana urusan mereka. Iya, itu privasi mereka. Betul sekali. Tapi masa nggak pernah sekalipun tergoda gitu Mas? Ya. Sitian. Yang balik tadi. Kalau tergoda setiap hari. Cuman kan. Eksekusinya? Ya kan udah ada. Oh udah ada. Oke ya. Dari sini ya, dari Mas Whisky kita bisa ambil pelajaran. Ini satu pelajaran yang penting banget. Otak kita boleh traveling, benar nggak Mas? Tapi yang menentukan adalah self controlnya. Mengeksekusi apa enggak gitu kan. Nah Mas Whisky memilih untuk tidak eksekusi. Walaupun mungkin pemikirannya otaknya traveling, wah susunya gede, wah bodinya api, wah mulus sih, wah wangi, itu kan pasti ada pasti toh. Ada. Kita cewek-cewek juga mungkin kalau ngelihat cowok yang resi, yang ganteng gitu, yang bodinya sesuai apa yang kalian impikan tuh juga otaknya wah ganteng ya gitu. Tapi kan tidak eksekusi gitu ya. Itu yang membedakan laki-laki bejat dan tidak. Tapi waktu nganterin gitu tuh Mas, pernah nggak sih kayak ada tragedi apa gitu yang memorable ketika nganterin? Jadi saya itu bukan cuma sebenarnya tugasnya cuma nganter terus nganter pulang. Tapi ada momen tertentu mereka itu ternyata juga ada rules-nya. Rules? Iya. Dari mereka sendiri? Iya, rules-nya itu bukan ke saya tapi ke pelanggan mereka. Saya ada yang kurang ajar atau apa. Nanti saya jadi tameng. Pernah tapi? Beberapa kali. Gimana tuh kejadiannya? Ya, saya lagi nungguin di luar, tahu-tahu ada orang yang turun dari atas, terus langsung ke saya, bilang, kamu siapanya ini? Saya punya yang jaga. Dan intinya dia marah karena tidak dilayani dengan baik. Terus diapain tuh ceweknya? Nggak diapa-apain sih, cuman ya mungkin mereka udah cek-cek di atas, saya nggak tahu. Ketika pulang, saya antar si mbaknya ini, dia cerita. Ceritanya gimana? Dia cerita. Ya intinya minta maaf kalau udah disangkut pautkan. Karena memang biasanya seperti itu. Sekalian. Iya. Kan kalau gitu harus dibayar lah ya. Ya mungkin ada yang bayarnya kurang. Atau bayarnya cuma ngapain aja. Ada. Masuk tuh Mas? Ya. Oke, tak ada modal itu. Pernah nggak sih ada yang sampai berantem gitu? Kalau berantem mungkin mereka sendiri ya. Di kamar? Iya, resiko banget ya. Iya. Ada yang juga yang di cancel juga. Saya sudah sampai, kok cuma 5 menit atau 10 menit udah turun. Kenapa? Loh, kenapa kok di cancel? Katanya beda sama foto. Alasannya itu. Angel. Aduh, saya udah ikut-ikut kalau itu. Kok beda kayak yang di foto menik-menik ayu terus mancung. Sampai teko dempulan. Tidak mengejek ya, tapi kan emang banyak seperti itu kasusnya. Seperti itu memang banyak kasus. Cuman kan ada beberapa laki-laki yang emang pemilih picky gitu kan. Kayak aku nek main ya kudu sing ayu, kudu sing apik, kudu sing visual ketika dilihat pas dijambak-jambak tuh mukanya bagus gitu. Bener. Ada yang wes rasa ndelok rai kreseki wae rak apa gitu. Ada yang kayak gitu kan. Tapi pernah nggak ada yang lagi mabuk? Mungkin kan kita nggak tahu nih ketika mereka di booking, habis itu diapain aja selain main di sana. Kan kita nggak tahu mungkin dimabui dulu. Tapi pernah nggak sih pas nganterin pulang digodain sama mbaknya? Kalau digodain sih saya belum pernah. Oh belum pernah? Saya belum pernah malah. Oh mereka baik-baik ya? Maksudnya sesuai kerjaannya aja gitu? Ya mungkin mereka kerja kan kalau ada uang. Kalau nggak ada uang masa digodain kan?
Iya. Betul sih. Iya, kan mereka malah harus bayar ya. Oke. Tapi pernah nggak sih dapat customer atau pelanggan atau penumpang ini tadi yang ternyata kenal? Kan biasanya pernah tuh. Oh iya. Tiba-tiba lu, kan koncoku SMA yang kayak gitu-gitu. Pernah nggak? Atau tetangga? Pernah sekali. Terus? Tapi itu pun nggak continue karena ya saya menghindar sendiri. Terus pas ngelihat, loh teke iki, terus gimana Mas? Ya pertama kan memang saling malu lah. Dia malu pekerjaannya. Dan saya malu karena nganter seperti itu kan gitu. Soalnya di chat saya sudah menawarkan, kan sudah biasa menawarkan nungguin lah atau gimana. Sudah ternyata kenal. Terus ternyata apa itu, teman apa? Itu ya bukan teman sekolah sih, teman nongkrong. Tapi udah lama banget jadinya kenal deket. Dan saya baru tahu kalau dia ternyata seperti itu. Oke. Wow. Terus sampai sekarang masih apa udah berhenti jadi Angelo ini tadi? Saya mulai, sebenarnya saya sudah berhenti. Sekarang ini udah? Karena saya menghindari dunia malam dulu. Kenapa kok tiba-tiba menghindari dunia malam? Padahal di tahun 2017 baik-baik aja, terus 19 berubah. Kenapa kok tiba-tiba menjauhi dunia malam? Nggak tahu ya, mungkin rasanya pengen berhenti aja. Oh, berarti udah ada kepikiran untuk? Iya. Mungkin dulu tertarik karena pandemi. Oh iya. Iya kan? Awal pandemi itu uangnya sangat menipis. Iya, betul. Jadi mau enggak mau. Berarti dulu bukan karena pengen. Iya. Jadi Angelo itu bukan karena pengen, tapi karena kepepet keadaan aja. Iya. Terus mau berhenti ini berarti udah berhentinya dari kapan? Saya 2021 itu terakhir sekitar bulan Oktober. Oke, 2021 itu kan emang COVID-nya kan sempat pandeminya kan sempat naik, tapi kan sempat udah kan normal lagi kan. Nah, pas normal itu udah mulai kepikiran untuk stop. Apa yang membuat kira kepikiran untuk stop? Temanku banyak yang job desk-nya sama kayak aku. Oke. Ada beberapa yang berhenti mungkin karena istrinya. Karena saya belum punya istri kan nggak mungkin alasan istri. Terus ada juga yang karena pernah ada kejadian, terus dia mungkin trauma. Mending rasah gitu loh. Nah, kalau tak lihat-lihat semakin banyak yang mundur. Akhirnya tak pikir lagi, tahu-tahu rasa males muncul. Untuk males apa? Itu nganter. Jadi ketika di chat di WhatsApp malam gitu, tuh kok hewannya enggak enak. Akhirnya aku alasan dulu. Oh, enggak bisa lagi ada acara ini. Tapi pernah ada memori jelek gitu nggak sih kayak? Kalau aku untungnya enggak? Sama sekali? Sama sekali. Tapi tiba-tiba malas aja gitu? Iya. Temanku banyak sih yang ada yang kena masalah inilah, masalah itulah. Apa yang menurut Mas Whisky paling krusial nih? Yang akhirnya bikin orang mundur tuh apa masalahnya biasanya? Rata-rata karena cekcok sama customer. Si cewek sama customer-nya, terus kita yang sangkut-sangkut. Iya, karena kan nggak mungkin meh gelut sama cewek kan nggak mungkin kan gitu. Nah berhenti itu terus kerja apa? Tetap kerja sama kayak sebelumnya. Cuman kan job itu desk kan sampingan ya. Iya. Job desk khususnya itu yang saya hilangkan. Saya balik ke aktivitas normal. Nah Mas Whisky di sini tinggal sama orang tua atau sendiri? Sama orang tua. Orang tua tahu nggak? Masalah ini? Jelas tidak tahu. Tidak tahu? Jelas tidak tahu. Sama sekali? Iya, karena orang tua saya, keluarga saya basicnya agama. Kalau seumpama tahu orang tuanya? Ya, apa boleh buat kan? Udah selesai juga, udah enggak iya, juga. Iya kan, udah berlalu juga. Tapi waktu masih mengerjakan itu, ngasih orang tua nggak? Kalau orang tua saya sih nggak pernah mau dikasih uang. Jadi paling pengennya apa, baru kita beliin. Atau sama masku beliin, ya apalah. Tapi mbak-mbak itu tadi ada yang ngechat nggak jelas gitu nggak sih? Ada. Nggak cuma antar. Apa biasanya chatnya mereka? Kadang suruh nganterin belanja, alasannya gitu. Tapi luar kota. Pernah? Oh pernah digas? Pernah. Berarti? Oh kalau digas enggak pernah. Kalau saya dalam kota. Oke, nganterin belanja. Terus akhirnya dijemput tuh? Soalnya teman saya sudah ada yang pernah sama dia. Dan akhirnya seperti itu. Berarti itu tuh gimana? 3 hari enggak pulang. Mujar. Oke, lah waktu si cewek ini ngechat nih anterin belanja, terus Mas Whisky jawabnya gimana? Ini saya masih libur, mobil saya masih dipakai, tidak ada kendaraan. Alasannya pasti itu. Kalau alasan lain mungkin masih ditungguin. Kalau kendaraan tidak ada, saya mau pakai apa? Oh, iya. Lah dulu temannya? Kalau temanku mungkin dulu tergiur, malah dia udah punya istri. Saya tahu kan karena istri ini telepon teman-temannya. Kok bojoku rak balik gitu? Bojoku ning kono rak. Dan nomor rano, Mbak. Rano.
ketemu lagi, terus tak tekoni kan karena istri ini juga nyariin. Lagi ini di, aku mbek kayak, lho apa? Kan ngeterke, suruh nganterin. Loh, lah kok rak balik? Yo, bablas. Ternyata kok sampai 3 hari ya tadi? Nah itu dia. Kebablasnya disengaja? Mungkin awalnya diminta, akhirnya sengaja. Kalau 3 hari mungkin sengaja ya. Kalau 1 hari mungkin kebablasan. Ya khilaf lah. Kalau cuma sehari berapa jam gitu khilaf. Sampai 3 hari kan sudah sengaja dan ada niat gitu pasti. Ya. Itu cerai ya Mbak Bojone. Untungnya enggak. Terus alasannya apa laki-laki? Enggak tahu nih alasan itu. Dia enggak bilang masalah alasan. Oke, ya buat yang ngerasa aja, yuk bisa yuk. Yang ngerasa bojonya, bojoku tau tolong dino rak balik ya, mungkin itu bojo Anda gitu. Enggak lah guyon. Tapi itu beneran terjadi guys, jadi hati-hati gitu ya. Tapi pernah ada kejadian apa gitu yang diinget-inget yang menurut Mas Rizky itu lucu atau menyedihkan? Kalau lucu tuh pernah saya nungguin orang di salah satu hotel. 1 jam harusnya kan udah keluar. Sampai 4 jam nggak keluar, ternyata orang pulang sama orang lain. Lah terus? Lah tahunya 4 jam. Tak telepon. Oke, terus? Tidur dia sudah di rumah, di kos. Gila, terus nggak dibayar? Sudah dibayar, saya dibayar di awal. Cuman kan 1 jam? 1 jam. Terus? Mungkin katanya dia lagi mabuk waktu itu. Jadi kan dia tahu, maulah pulang sama orang lain. Lah terus nggak minta ganti rugi gitu Mas? 3 jamnya kan nggak dibayar? Mereka udah paham. Oh, langsung dibayar? Besoknya kalau pas nganu lagi. Oh, loyal ya orang-orang ini ya? Ya, uangnya gampang, keluar gampang. Iya betul. Itu kenapa kok uang setan cepat habisnya? Nah. Ya, betul. Karena dapatnya gampang, keluarnya gampang. Oke. Sebelum nyambi itu penghasilannya per bulan berapa kira-kira? Atau per hari? Rata-rata sih tutup poin gitu kan. Itu paling 250 sampai 350. Per hari? Per hari. Oke, itu kalau yang biasa aja. Biasa aja. Tak hitung ke Mas, tenang. 250. Anggap aja paling kecil ya, 250 dikali 30 hari. 7.500.000 per bulan. Kalau sambil nyambi? Bisa 2-3 kali. Lipat? Iya. Per bulan? Bisa 22 jutaan? Iya. Atau mungkin 14-15 juta? Paling banyak 25. Paling banyak 25 per bulan? Iya. Gimana, tertarik? Waduh. Jangan, saya kira jangan. Ini karena udah berhenti nih. Kan kita nggak tahu nih pandemi kelarnya kapan nih ya Mas. Aku juga kadang kan kemana-mana harus peduli lindungi gitu ya. Harus puas-puas dengan imunku kalau ketemu sama orang baru dan lain-lain gitu kan. Kita nggak ada yang tahu nih pandemi naik lagi atau enggak, atau ada varian baru dan sebagainya. Pernah kepikiran nggak balik lagi untuk kerja sampingan kayak gitu? Kalau pas uangnya habis kadang kepikiran. Manusiawi sih. Kalau pas habis. Soalnya saya juga masih punya nomornya. Iya sih. Iya. Tinggal ngechat kalau butuh. Kira-kira pernah dilakukan? Belum pernah. Hanya kepikiran aja? Hanya kepikiran. Ya semoga dilakukan ya. Gitu ya. Lo kan cuma ngantar jemput. Bener. Iya kan? Nggak ada salahnya, nggak ada. Kalau prinsip dari kitanya, aku cuma ngantar jemput, tidak menikmati Mbak E, tidak menikmati apapun, hanya melakukan tugasku untuk ngantar jemput doang, kan nggak masalah. Harusnya sih nggak masalah ya. Tapi nggak pernah eksekusi gitu ya? Nggak pernah jadi lah. Aku cuma kepikiran doang. Iya, kepikiran pasti. Kalau kepikiran pasti. Ada cerita-cerita unik nggak sih dari teman-teman? Kalau cerita unik sih banyak sebenarnya. Apa? Coba ceritakan. Kayak dia pernah nganter cewek. Ditungguin, dia kan soalnya jemput nggak dari kos atau rumah. Dia waktu itu mungkin jemput dari pusat perbelanjaan lah. Ketika nganter pulang sampai rumah, temenku kaget. Kenapa? Karena itu rumah temennya. Anjing, modar terus Mas. Dia nggak mau urusan panjang, langsung pergi. Nggak ditungguin? Sampai nggak dibayar loh itu. Rumah temennya? Kan saat jadi nggak apa-apa tuh Mas? Istrinya, itu istri temennya ternyata. Dan temennya nggak tahu kalau istrinya seperti itu. Piye baleni sih temennya Mas Rizky dapat orderan nih. Iya, dari mall lah ya. Mau kerja. Mau kerja. Udah kerja ditungguin. Terus kan nganter pulang. Kalau pulang kan ke rumah atau ke kos gitu kan. Sampai tujuan di rumahnya. Pulangnya nih cewek. Kaget. Ternyata rumah temennya. Iya. Dan sedangkan temennya itu nggak tahu kalau istrinya jualan. Cuma kita nggak tahu kebutuhan orang. Atau mungkin suaminya kurang memuaskan. Tapi suaminya selama Mas Rizky kenal itu baik-baik aja suaminya? Kalau
Ya setahu saya sih baik-baik aja. Cuman kan kalau ada bentrok pun biasalah rumah tangga. Cuman kan nggak terlalu parah. Temannya Mas Rizky itu ada yang dipelihara tante-tante nggak? Dulu ada. Terus? Dulu ada. Dia berhenti karena nikah. Jadi dia uangnya dikumpulin buat nikah. Anjing, kayak nikah malah berkah, Cok. Ih, dapat macam-macam dong. Dia rata-rata mintanya uang, karena ya itu mau dikumpulin. Berarti dapetnya kebanyakan uang. Kebanyakan. Ya mungkin itu jadi alternatif juga gitu ya buat laki-laki. Tantenya nggak marah tuh terus ditinggal untuk nikah? Kalau marah atau enggak, saya kurang tahu. Cuman sampai saat ini pun aman. Berarti kan mungkin mungkin ada yang lanjutin ya mungkin ya. Oke. Ada yang lanjutin atau lanjut? Kurang tahu kalau itu. Kurang tahu. Nih Mas Rizky nih terakhir nih. Menyesal nggak pernah jadi Angelo? Ada dua sudut pandang sih untuk menyesal. Yang pertama, ya ngapain sih dulu nganter kayak gitu? Kan masih banyak yang lain. Terus kalau mau kerja lebih keras ya mungkin bisa lah mendapat uang segitu. Yang buat saya nggak menyesal ya kan, ternyata banyak ya uangnya. Ternyata banyak ya. Iya. Oke, ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana? Pesannya mungkin nggak semua transportasi online seperti ini. Iya betul. Nah itu yang digarisbawahi di situ karena image-nya satu gini nanti semua kena. Ya. Dan itu pun kita kerja sesuai job desk. Kita kan tugasnya ngantor orang ya. Tapi itu nggak semua Angelo kayak Mas Rizky loh. Iya memang. Banyak Angelo yang awalnya mungkin cuma nganter tapi berending dodolan sisan beberapa kali tuh aku pernah menemukan ada beberapa Angelo yang misal nih karena aku punya banyak kontak wanita-wanita penghibur seperti itu. Terus begitu temanku kan cowok kadang kalau di tongkrongan golek wedok. Iya kan banyak kan. Gak mungkin gak ada. Cewek pun juga sama. Aku gak punya pacar nih aku cariin pacar. Nah cowok juga kayak gitu. Nyoki gelem raga aku duwe kontaknya. Kadang malah yang tadinya cuma Angelo cuma antar jemput doang, itu malah nyamber ke situ. Nyamber jualan, nyamber make juga. Ya bayangin aja maksudnya cowok gitu ya, nggak semua cowok kan self controlnya kayak Mas Rizky gitu kan. Ada beberapa yang luput juga kayak lumayan aku dapat jasanya, nggak bayar malah dibayar. Nah. Ada beberapa yang kayak gitu juga, ada beberapa oknum lah. Tapi yang kayak Mas Rizky ini jarang. Berarti saya baik ya? Nah, lumayan. Kan kita baru kenal hari ini nih, ya kan? Menurut saya sih lumayan. Self controlnya. Yang lain nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, biasanya tuh Mas, kalau terakhir saya pernah punya tamu gitu ya. Di sini dia ceritanya baik-baik gitu kan. Enggak Mbak Adel, aku itu tulang punggung keluarga gini gitu. Oh baik ya ini anak ya. Karena waktu pertama ketemu tuh image-nya agak nggak baik sepenglihatanku sekilas gitu ya. Tapi dia waktu cerita on cam itu kayak aku anak baik-baik gitu kan. Begitu video up langsung banyak komen, Mbak ini enggak yang itu Mbak aku punya ini. Wah mau cari kita salah sasaran ke dewe gitu. Kalau di sini tuh biasanya bumerang Mas. Bumerang. Kalau orang Semarang biasanya bumerang. Kalau emang dia baik ya di komen nggak akan ada yang aneh. Gitu. Ada pesan yang mau disampaikan buat mungkin pacarnya kalau lihat apa orang tua kalau delalai tidak disengaja melihat gitu. Buat semuanya aja. Oke, buat semuanya. Saya kerja cari uang buat kalian. Oke, gitu aja kan kali ini. Terima kasih Mas Rizky. Sama-sama. Lancar terus kerjaannya. Semoga lancar rezekinya, langgeng hubungannya, tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk. Semoga tetap kuat imannya tebal. Semoga saja. Semoga ya, kita doakan bersama. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you next video. Bye.